Pengertian OSI layer kelima. Lapisan kelima dalam model OSI atau Open System Interconnection adalah lapisan session atau session layer. Lapisan ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengontrol, dan memelihara sesi komunikasi antara dua entitas yang berinteraksi dalam jaringan komputer. Entitas ini bisa berupa dua aplikasi yang saling berkomunikasi melalui jaringan atau dua perangkat yang saling bertukar data atau bertukar informasi. Fungsi OSI layer 5. Fungsi utama layer session. Pembuatan sesi atau session establishment. Lapisan sesi memfasilitasi pembentukan sesi komunikasi antara aplikasi atau perangkat. Proses ini melibatkan negosiasi parameter sesi seperti opsi pengaman dan preferensi komunikasi. Terus ada juga pengendalian sesi atau session control. Lapisan ini mengontrol aliran data selama sesi berlangsung. Ini termaksud mengawasi dimulainya dan berakhirnya pesan atau transaksi tertentu dalam sesi, serta menjaga koherensi urutan pesan. Sinkronisasi. Lapisan sesi memastikan bahwa data yang ditransmisikan dalam sesi tiba di tujuan dalam urutan yang benar. Hal ini terutama penting dalam kasus transfer data yang besar dan berkelanjutan. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa protokol yang ada di OSI layer 5 dan cara kerjanya. Protokol pada OSI layer 5 ialah ada NetBIOS yang merupakan Network Basic Input atau Output System. NetBIOS menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi nama komputer dalam jaringan dan berbagai sumber daya seperti printer dan file. Protokol ini memungkinkan aplikasi di komputer yang berbeda berkomunikasi melalui pengiriman pesan dengan menggunakan alamat NetBIOS. Kedua ada RPC, Remote Procedure Call. Ketika sebuah program ingin memanggil prosedur di komputer lain, ia mengirimkan permintaan RPC ke komputer tujuan. Pada sisi komputer tujuan, RPC diurai dan prosedur yang diminta dieksekusi. Hasil dari prosedur dikembalikan melalui mekanisme yang sama. PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan internal secara aman dengan mengenkapsulasi lalu lintas data dalam saluran terenkripsi. Ini memungkinkan akses yang aman ke sumber daya jaringan tempat yang jauh. Fungsi protokol pada TCP atau IP. Yang pertama ada NetBIOS. Dalam lingkungan TCP atau IP, NetBIOS protokol masih digunakan dalam beberapa aplikasi, terutama dalam jaringan Windows yang lebih tua. Namun, secara umum, protokol ini telah dikombinasikan dengan protokol lain seperti NBT atau NetBIOS over TCP atau IP untuk mendukung komunikasi NetBIOS melalui jaringan TCP atau IP. NetBIOS membantu dalam mengidentifikasi nama komputer dan berbagai sumber daya di jaringan, seperti printer dan file. RPC atau Remote Procedure Call. Dalam TCP atau IP, RPC juga digunakan untuk memungkinkan pemanggilan prosedur atau fungsi di komputer jarak jauh melalui jaringan. Implementasi RPC dalam TCP seringkali mengandalkan protokol seperti RPC over HTTP atau RPC over TCP. Ya, PTP maaf, disebut Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan internal secara aman dengan mengenkapsulasi lalu lintas data dalam saluran transaksi. Ini memungkinkan akses yang aman ke sumber daya jaringan dari tempat yang jauh.